Oke, mari kita sambut. Kamu udah open mic Mari ya? kita sambit. Mari kita sambit. Gregetan ya, agak lama gitu. Iya, kayak ding gitu. Kapan Gregetan masuk? Kapan gitu. masuk? Udahlah pulang aja lah gitu. Jangan dong ngambekan amat sih, heran Anda mah. Ayo segera persilahkan saya cepat. Aku pura-pura tidak Iya. terjadi apa-apa dulu. Ya udah, kita mute dulu. Oke, drama dimulai ya. Mari kita sambut ini dia. Kak Aul dan Kak Lila. Hai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bareng asik. Jadi kayak berunding aja kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kakak-kakak sekalian ya? Sudah sehat Alhamdulillah. kan Kak Aul? Kan Alhamdulillah kemarin sih sakit kalau aku tuh. udah tinggal batuknya doang. Emang kalau batuknya agak lama ya maklum lah ya Ya. gitu. Tapi alhamdulillah terima Kalau Kak kasih Lila, ya untuk doanya ya. sama-sama. Kalau Kak Lila gimana Kak Lila? Sudah enak Alhamdulillah kan? kenyang. Wah, Kenyang jangan-jangan dan dapat bahagia ya. transferan nih. Dapat Mm-mm. transferan nih dari Bibah nih. Tiba-tiba kenyang. Hah, Habibah. Itu yang punya Bibah mah si Aul. Jangan Oh, gitu kan tadi dia dong. itu. Apa sih nggak nyambung banget? Eh, oke. Oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kepada Kak Aul dan Kak Lila, dipersilahkan. Oke, terima kasih Fani. Edita Lanyang. Gimana nih kabarnya pada baik-baik kan? Berapa partisipan nih 18? Masya Allah. Habis tadi tadarus Al-Kahfi, sekarang kita tadabur. Tapi sebelum tadabur, mau gibah dulu ya. Katanya nih Bapak Leader bener ya mau rilis lagu baru ya. Katanya mau comeback solo ya. Kok solo ya? Saya mah udah gregetan. Iya kan? Tahu nggak sih? Aku tuh Um, baru baca beritanya Deiko Pamex tadi sore kayaknya. hmm, Katanya bakal comeback dengar-dengar, dengar-dengar solo. gitu. It's not and so love. Nggak beda orang, iye beda orang. April, oke. Wah, mantap ya Bapak Leader ya, produktif sekali gitu. Tadi juga saya tuh mulai agak melehoi itu melihat para abdi negara yang bertiga ketawa ketiwi tadi. Aduh, Bapak Canyol, Bapak Kiong, sama satunya siapa gitu ya, saya lupa. Waduh, waduh, funny jokesnya serem banget. Habis comeback solo, comeback dong dong. Aduh ini garing tapi kenapa saya tertawa? Aduh. Oke, itu tadi sekilas info ya dari pujaan hati kita asik. Pujaan hati kita. Canda pujaan hati enggak. Kalau aku mah enggak ya. Aku bilang gini karena ada orangnya aja sih sebenarnya. Jadi ya udahlah. Oke. Jokes bapak-bapak ya bener khas banget sih emang. Udah ketularan nih si Fani nih udah merasuk jiwa-jiwa bapak-bapaknya ya. Oke, pada malam hari ini alhamdulillah kita udah kok belibet banget ya. Kita tadi udah selesai tilawah Al-Kahfi dan Al-Mulk dan sekarang kita bakal tadabur bukan tadabur sih kayak ya sharing aja gitu di Al-Kahfi ayat 77 sampai ayat 79 insya Allah bareng aku dan kami ini dan aku bakal ngebahas di part pertama tapi aku mohon maaf banget kalau misalkan nanti mungkin aku nggak bisa ikut Q&A atau tiba-tiba aku meng-mute-kan diri mungkin karena aku lagi batuk jadi biar batuknya nggak masuk gitu jadi ya mohon dimaklumi ya. Oke, kita langsung masuk ke ayat 77. Aku akan bacain artinya. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Agak panjang ya, Bun. Kemudian akan kita bahas ya. Jadi gini, kemarin kan kita udah tahu nih, eh, Nabi Musa udah melancarkan ultimatum ke Nabi Khidir. Gimana ya, kayak bilang, kalau sekali lagi aku nggak sabar, boleh dah kita pisah aja, kayak gitu kan kemarin ya.
Ya bener nggak sih? Kayak dia mengultimatum dirinya sendiri lah intinya kayak ya udahlah gitu. Karena yang terakhir tuh kan soal apa sih kemarin tuh? Apa ya? Kok saya jadi lupa? Itulah intinya udah nggak sabar gitulah intinya ya. Terus di ayat 77 ayat 77 jadi ceritanya ini mereka tuh siapa? Ayo coba mereka yang dimaksud di sini tuh mereka siapa? Coba jawab, ayo jawab mereka di sini tuh mereka siapa? Mereka aku dan kamu atau iya bener. Ih Kiki mah jang. Oke, jadi mereka di sini tuh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi mereka berdua berjalan sampai di suatu kota lah intinya gitu. Dan di situ kan ya mereka perjalanan ya musafir gitu ya. Mereka minta makanan sama warga setempat, tapi warga itu menolak nggak mau ngasih makan gitu loh ya. Padahal ya udah jadi adab dari orang zaman kapan, zaman dulu ya. Kalau ada musafir atau ya orang lagi dalam perjalanan itu kan mereka tuh bisa gitu mendapatkan secara gratis makanan dan air paling enggak untuk melanjutkan perjalanan mereka gitu loh, enggak yang pokoknya minimal minimal tuh bisa bisa makan sama minum dulu lah intinya minum air gitu jadi biar eh, bisa punya kekuatan lagi untuk melanjutkan perjalanannya lagi gitu loh kan. Kalau sekarang tuh ya kita sering tuh alhamdulillah tuh lihat di masjid-masjid kayak kalau untuk para musafir itu ada free drink, ada macam-macam bahkan minumnya ada sarapan, ada makan siang. Aku lihat tuh yang aku suka banget tuh di Masjid Muslim United itu loh. Muslim apa sih sekarang namanya Real Masjid ya. Nah itu tuh kayak ada warmindonya. Terus kayak musafir itu benar-benar dijamu kayak Masya Allah banget. Ya ampun kalau udah ada waktu ke sana deh ya. Kita main-main ya ke Real Masjid sama ke Masjid Jogokarian ya. Aku belum pernah semua. Ingin ke sana. Oke lanjut. Jadi kayak udah mulai ada tuh gerakan-gerakan untuk memuliakan musafir gitu kan ya musafir tuh punya banyak keutamaan sebenarnya gitu kan ya orang musafir aja itu boleh gitu merapel sholatnya boleh untuk nggak puasa jadi ya musafir itu emang segitunya gitu loh harus dimuliakan gitu dan pun kita sebagai muslim kita tuh ada syariat untuk memuliakan tamu gitu. Nah ini nih agak susah sih emang memuliakan tamu itu. Padahal batas memuliakan tamu itu 3 hari 3 malam. Jadi batas kita memberikan jamuan dan adab terbaik itu 3 hari 3 malam. Tapi itu saya sendiri juga masih agak sulit ya. Kadang saya suka uring-uringan aja kalau ada tamu tuh kayak kapan sih pulangnya kayak aku tuh juga banyak kegiatan asik sok sibuk banget. Tapi ya gimana ya kadang tuh ada tamu tuh yang kayak kalau main tuh lama banget sampai nggak bisa mandi, nggak bisa apa, balas chat orang lain aja nggak sanggup karena dia tuh ngajakin cerita mulu. Tapi ya itulah kalau kita sabar, kalau kita memuliakan mereka, itu ya kita bakal dapat pahala yang banyak gitu, ridho dari Allah gitu. Karena ini kan yang nyuruh Allah gitu ya. Dan aku juga pernah dengar, aku tapi lupa redaksinya. Intinya kalau ada tamu yang datang itu kita nggak boleh nanya mau ngapain gitu, nggak boleh. Padahal itu aku banget kayak tiap teman aku datang aja belum salam dia baru mau lepas helm aku udah bilang dari jauh tuh mau ngapain kemari. Astagfirullahaladzim, jangan ya jangan ditiru ya. Jadi biar masuk duduk dulu kasih kasih apa kayak snack jajan gitu. Terus habis itu ya biar dia ngomong aja gitu, jangan jangan kayak saya ya berteriak-teriak seperti Tarzan. Jangan ditiru ya. Jadi masalah musafir tadi tuh udah jadi sebuah keumuman gitu loh untuk mengurus musafir sampai dengan 3 hari sebelum dia melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi orang-orang di sini tuh nggak mau ngasih mereka makan, nggak dapat apa-apa lah intinya. Jadi Nabi Musa dan Khidir di sini diperlakukan dengan buruk lah intinya. Ya kita tahu ya Nabi Musa ya bukannya ya kita taunya Nabi Musa kan emang nabi yang eh, kuat ya, kuat sekali gitu ya. Kan Nabi Musa pun berlari dari Mesir itu kan karena apa? Ada yang tahu nggak? Jadi buronan Mesir itu karena apa? Ayo, karena apa? Jawab. Jawab. Bunuh apa? Bunuh siapa? Membunuh siapa? Jawab. Kok membunuh nyamuk? Emosi, emosi. Tuh, Kak Kansa hampir bener tuh, gak sengaja ngebunuh. Iya, jadi gak sengaja ngebunuh salah satu warga Mesir yang kayak mengsolimi lah intinya gitu, Bani Israel gitu. Jadi kayak emosi ngelihat saudaranya disiksa, terus nggak terima lah intinya. Terus kayak kata beberapa riwayat pun kayak cuma ditonjok doang, tapi mati guys, mati.
sampai N kayak ya tit 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 udah gitu jadi kayak N gitu kan ya. Bayangin aja ditonjok mati. Wow. Ya, kalau jadi petinju jadi apa itu tadi ya nanti ya musuhnya ya. Baiklah lanjut. Jadi bisa bayangin ya betapa emosinya mungkin ya Nabi Musa yang dia rasakan saat itu karena lapar, dia juga punya power sebenarnya dia bisa kayak mungkin aja mengamuk atau apa tapi ya namanya nabi ya mungkin kalau aku yang jadi Nabi Musa udah punya kekuatan kayak gitu udah aku porak-poranda itu kota karena lapar. Oke lanjut. Jadi tadi intinya orang-orang nggak mau ngasih makan dan intinya mereka ini diperlakukan dengan buruk. Nah, yang bisa kita ambil nih, kita kan tahu ya Nabi Musa dan Nabi Khidir ini tuh orang yang terwadaw di bumi ini, terwow di bumi pada masa itu ya maksudnya. Jadi kayak paling makomnya tuh udah kayak uh uh paling beh gitu loh. Paling beh itu apa sih bahasa bahasa manusianya ya? Ya intinya itulah kalian paham kan, udah pokoknya number one gitu. Next level lah intinya. Jadi meskipun mereka itu orang terwow sebumi saat itu, tapi mereka tuh nggak punya duit loh. Tuni opso. Jadi kayak karena apa? Karena ya memang mereka nggak tertarik dengan uang gitu loh. Karena memang bukan itu goalsnya mereka gitu loh ya. Jadi nggak semua orang yang wow itu harus berduit ya guys. Oke lanjut ceritanya. Jadi mereka setelah itu menemukan dinding yang hampir roboh. Jadi Nabi Khidir berhenti untuk memperbaiki dinding itu. Jadi eh, mereka duduk di situ kayak kalau orang orang Jawa bilang itu apa ya? Jangan orang Jawa deh nanti pada roaming lagi. Jadi kayak mereka bikin tanah buat nambal dinding yang mau roboh itu. Jadi kayak gitu. Jadi mereka menyusun batu batanya satu persatu. Terus ya di kan tahu ya kalau kita zaman dulu tuh mendirikan dinding itu ya kayak mana gitu bikin batu-batunya disusun-susun. Ya kayak kalau kita lihat pun pada zaman ada tuh film apa The Messenger ya kalau nggak salah waktu pembangunan Masjid Nabawi yang itu yang masih ada pakai tanah itu kan ya sebegitu rempongnya dan sebegitu beratnya gitu ya. Jadi ya ini yang mereka lakukan untuk memperbaiki gedung tembok itu. Jadi susah payah lah intinya mereka menyusun batu bata satu persatu, apalagi pakai acara Nabi Musa yang lapar, lelah, letih, lesu, lunglai, marah dan merasa terhina gitu ya mungkin ya karena nggak dijamu sama warga kota itu. Jadi Nabi Musa makanya bilang tuh, jadi Nabi Musa kayak seolah-olah berpikir gitu loh, kita bisa loh dapat uang kalau kalau kita mau gitu. Uang buat beli makanan maksudnya gitu. Jadi kan ya sebenarnya nggak ada buruknya juga ya kan bekerja terus habis itu dapat biar berduit gitu loh ya buat beli makan kan nggak ada yang salah sebenarnya gitu loh ya. Ya ini pikirannya Nabi Musa ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa meskipun mereka berdua diperlakukan dengan buruk, tapi mereka tuh tetap membalas dengan perbuatan yang baik gitu. Mereka tetap mau memperbaiki dinding yang hampir roboh gitu. Jadi pikir Nabi Musa mungkin ya semacam ini. Mereka nggak mau loh ngasih kita makanan secara cuma-cuma. Ya udah kita hitung aja ini kerja, terus minta dibayar aja, kan beres gitu. Nah ini nih. Jadi di sampai sini tuh Nabi Musa udah melakukan 3 kesalahan. Yang pertama yang pertama kali dulu tuh apa sih kesalahannya? Lupa saya. Hmm, apa ya? Ikan jatuh terus habis itu anak-anak muda. Oh iya yang ngebunuh ngebunuh anak belum bolongin kapal belum baby. Belum baby. Bolongin kapal itu oh iya iya bolongin kapal Ih, iya iya aku benar. Iya dari benar. tadi ngomong ke mute. Sorry. Apaan? Iya, yang ngebolongin kapal sama Oh bunuh iya anak benar. muda. Iya, bolongin kapal yang pertama yang kedua ngebunuh anak muda. Yang pertama kan ngebolongin kapal itu kayak mereka tuh bener-bener nggak bukan mereka deh Musa tuh bener-bener nggak sengaja gitulah intinya untuk komplain gitu untuk komplain ke Nabi Khidir gitu. Aduh, apa itu tadi chat? Oke, jadi yang pertama itu yang ngebolongin kapal karena Nabi Musa kan komplain tuh ya, karena itu bener-bener kayak nggak sengaja gitu. Dan yang kedua, membunuh anak itu Nabi Musa kan komplain lagi kan ya. Jadi Nabi Musa tuh komplain karena ya dia sadar gitu.
atas kekomplainannya, tapi dia nggak menyangka bahwa ternyata tujuannya seperti itu, maksudnya gitu. Dan yang ketiga, yang ketiga kan dia kan komplain masalah kenapa mendirikan tembok padahal nggak dibayar gitu kan ya. Jadi ini tuh Nabi Musanya sadar itu, tapi dia nggak sabar, iya. Jadi dia sadar tapi dia nggak sabar. Jadi dia kayak apa ya, udah merasa terganggu, udah nggak tahan gitu loh. Tapi ya inilah sifat manusia ya. Sekalipun seorang nabi, kadang ada titik di mana mereka ngerasa ya terganggu gitu, bukannya pengen marah nggak, tapi cuman kayak merasa terganggu aja gitu ya. Dah, di sini setelah itu di ayat 78 dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan apa yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Nah, ini ayat 78 nih. Jadi Nabi Khidir tuh berkata, inilah akhir cerita kita, asik. Inilah akhir cerita kita. Don't wanna be out of time. Aduh, sedih banget. The paper cuts in my head. Hikarini. Jadi kayak inilah akhir kita gitulah ya. Jadi karena kan kemarin kita udah tahu ya bahwa Nabi Musa sendiri yang menetapkan syair dan ketentuan ya, ultimatum semacam itu ya. Jadi sekarang aku, maksudnya Nabi Khidir, akan memberitahu kamu apa maksud dari tindakan aku yang membuat kamu tidak sanggup sabar kemarin-kemarin. Nah, dijelasin nih di ayat 79, ayatnya bunyinya gini artinya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Nah, ini penjelasan tentang yang kejadian pertama ya. Jadi tentang perahu itu kan perahu itu dijelasin itu milik para nelayan miskin. Tapi ya kita tahu ya, nelayan miskin punya kapal tapi miskin kayak gitu ya. Jadi kan kita tahu ya kapal itu mahal. Tapi mereka tuh tetap disebut oleh Allah nelayan yang miskin. Kok bisa? Punya kapal loh, punya kapal gitu loh. Karena kan ya orang akan tetap disebut miskin atau ya masakin ya kalau mungkin di ayat Al-Qur'an beberapa itu ya. Meskipun mereka punya barang yang kelihatannya wah, kapal kan wah banget ya. Bayangin kamu punya yacht gitu. Waduh, tapi ya tetap disebut miskin karena apa? Karena kan sebenarnya kapal itu tuh nggak memberikan dia apa ya, manfaat untuk menunjang kehidupannya. Maksudnya kapal itu dia pakai buat bekerja gitu loh. Jadi bukan yang kapal buat leha-leha, kapal pesiar, bukan yang kayak gitu. Jadi bukan kapal yang dipakai buat foya-foya gitu ya, bukan yang buat syuting bukan itu ya. bukan kapal yang itu. Jadi ya kapal yang benar-benar buat kerja, kapal mencari ikan gitu, bukan kapal pesiar, bukan kapal buat piknik gitu, bukan ya. Jadi para nelayan ini tuh intinya tetap berusaha meskipun punya kapal, karena kan kapalnya kan ya nggak akan mendatangkan penghidupan kalau tidak diberi aksi ya, kalau nggak diberi usaha alias nggak digunakan kan ya sama aja nggak ada hasilnya gitu ya, kalau kapal nelayan tapi dianggurin gitu. Dan inilah kita bisa sedikit belajar tentang perbedaan fakir dan miskin. Fakir itu apa? Hayo, ada yang tahu nggak fakir itu apa definisinya? Kenapa saya tuh hobi banget yang ngasih kuis mendadak ya? Ya biar nggak ngantuk, asik. Mengetik faktor fakir ya maksudnya. Fakir itu ekstra miskin, wadaw. Ekstra cheese tambah 5.000. Soalnya apa perbedaan fakir dan miskin? Iya Nita. Perbedaan fakir dan miskin. Apa ayo? Iya, mengetik terus mengetik. Jadi sambil aku tunggu ya. Jadi Allah di sini tetap menyebut mereka nelayan yang miskin meskipun mereka punya kapal. Jadi ya itulah, orang punya barang wah itu enggak selalu kaya kok ya. Jadi jangan silau dulu ya, gitu ya. Jadi Nabi Khidir ini bermaksud merusaknya karena di depan nanti ada
seorang raja yang akan merampas semua kapal yang lewat gitu loh ya. Dan jadi Nabi Khidir membuat kerusakan kecil di kapal itu, di kapal mereka gitu. Jadi ya nggak bisa dipakai lagi gitu intinya, sehingga raja yang jahat itu nggak tertarik dengan kapal yang mereka punya gitu karena udah rusak, udah bolong gitu loh ya. Jadi kapal nelayan itulah satu-satunya kapal yang lolos dari rampasan raja dengan karena ada lubangnya itu tadi ya. Jadi dengan adanya lubang itu Allah menyelamatkan mereka. Iya. Jadi apa tadi? Fakir itu benar-benar gak ada kalau miskin masih bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Wis. Wis. Nah, itu Andini tuh mendekati tuh. Iya. Iya benar-benar. Jadi intinya kalau fakir itu benar-benar nggak punya apa-apa, tapi kalau miskin itu punya tapi nggak cukup untuk hidup intinya gitu. Wadaw. Lengkap banget nih udah Kak Kansa nih. Nah, itu siapa saja yang berhak menerima zakat? Ya, habis ini Ramadan ya. Iya, aku ingetin ya yang masih punya hutang puasa sekalian ya. Jangan kasih kendor. Habis ini Ramadan, semangat. Oke, itu tadi ya tentang lubang di kapal dan selanjutnya ini bakal ngejelasin tentang perasaan para nelayan yang bakal dilanjutin sama Kalila. Kalila apakah sudah siap? Kan biasanya tuh Kalila tuh paling bisa untuk menjuliti sesuatu gitu intinya. Jadi kayak mantep aja gitu nyeritain perasaan sama dia. Maafkan. Astagfirullahaladzim. Iya, itu saya pamit ya Oke. guys. Masya Nanti kalau Allah. masih aku Makasih, join. Aul. Iya, Oke, bye bye. siap. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi Aul udah nyeritain ya yang tentang gimana Nabi Khidir dan Nabi Musa itu di apa namanya di daerah itu mereka malah ngebantuin negara, maksudnya ngebantuin orang-orang situ untuk ngebangun dinding pembatas tapi nggak digaji gitu. Enggak kok, Masya Allah, Aulia. Oke, terus juga tadi barulah Nabi Khidir tuh bilang ini ibrohnya. Karena kita akan berpisah di sini, aku kasih tahu kenapa aku melakukan semua hal yang kamu pertanyakan itu. Nah, terus kan dijelasin juga kan yang apa ibrohnya kapal tadi, makanya juga nyambung ke tentang orang miskin tadi masakin dengan fakir. Jadi orang fakir itu orang yang nggak punya apa-apa. Jadi tidak punya apa-apa saking saking nggak punya apa-apa sehingga dia nggak bisa makan, nggak bisa itu pokoknya ya bener ngenes banget ya gitu. Oke, nggak punya pemasukan sama sekali. Ya, betul. Kalau miskin itu, dia punya sesuatu. Dan bisa aja barang ini atau sesuatu itu punya harga, ada berharga, tapi tetap dia harus melakukan sesuatu terhadap itu. Kayak si nelayan ini, mereka punya kapal, beberapa nelayan misalnya kan tergabung, terus mereka punya satu kapal. Kayak barengan gitu ya, komunal gitu. Kepemilikannya bareng-bareng mereka punya kapal yang berharga ini, tapi tetap mereka kan harus maksudnya harus melaut, harus cari ikan, pakai kapal ini untuk mata pencaharian mereka gitu. Jadi nggak bisa juga ini kapal dijual gitu kayak nggak bisa. Dan setelah mereka bekerja pun gitu, orang miskin gitu ya, itu nggak cukup atau sedikit banget, bener-bener di taraf bahkan sampai kayak nggak bisa untuk menghidupi diri sendiri. Tapi mereka masih punya sesuatu, setidaknya gitu ya minimal punya lah gitu sedikit. Tapi kalau fakir, nah ini nih yang nggak punya apa-apa sama sekali. Tapi aku masih punya kamu sih, alhamdulillah. Aduh, aku jadi malu. Nah gitu ya, kalau teman-teman tadi ibrohnya juga kenapa uh, Nabi Khidir itu membolongi, itu kan jadi rusak ya, ibaratnya kapalnya jadi rusak. Pas ada raja yang zolim tadi, terus dia ngambil-ngambil kapal-kapal orang, pas dia ngelihat, hah, rusak gini kapalnya, gitu kan kayak, ih, ngapain kita ngambil juga jadi beban gitu, ya udah tinggalin aja gitu. Jadi ditinggalin, malah nggak jadi diambil kapal-kapal ini, dijarah gitu lah ya. Kalau sekarang apa sih ya, zaman sekarang mungkin pembajak gitu ya mungkin yang nonton One Piece tahu ya, relate. Nah, terus pas ngelihat, ih kapalnya kayak begini sih, udah mau tenggelam lagi gitu kan. Masukkan air karena bolong gitu.
Jadinya ditinggalin dan justru ya jadi bagus gitu. Ya dibegal ya kalau di Depok kan ada dibegal namanya. Kalau ini tuh ibaratnya dibegal tapi ngelihat dompetnya kok bolong. Kasihan ya malah dikasih uang. Nah, jadi orang-orang tadi nelayan itu pas pertama kali dibolongin kapalnya sama Nabi Khidir, itu kan kayak auto marah dong. Ih, kayak mereka udah baik-baik nih. Ayo, kalian mau menyeberang? No? Ayo bareng sama kapal kita udah dibaikin, dibolehin ikut sama kapal mereka. Itu kan bentuk kebaikan yang tulus, tulus banget gitu. Tapi pas Nabi Khidir nih tiba-tiba bolongin kapalnya, waduh, kagak terima kasih nih orang, malah mau nyelakain kita gitu kan. Pasti kan emosi ya, emosi banget lah pasti. Bener-bener kayak, waduh udah, ini orang udah keterlaluan lah gitu. Mau marah rasanya. Tapi saat itu terus si raja ini datang, terus ngelihat, ih kok kapalnya gini, terus malah gak jadi ngambil kapal mereka. Itu langsung sontak, maksudnya kayak auto, alhamdulillah, yang tadinya mau marah, gitu kan, yang tadinya emosi sebenarnya mau marah banget, itu malah jadi, oh maksudnya tuh, malah jadi gini ya, alhamdulillah, malah jadi terima kasih sama Nabi Khidir, gitu. Jadi, uh, bagaimana kita tuh kalau ngelihat sesuatu yang terjadi di hidup kita ya, ini kok ngenes banget ya saya gitu ya. Saya udah baik nih sama orang, diginiin, dikhianati, sakit banget rasanya. Itu kan kayak, ih kok gini banget sih ini orang gitu. Padahal kalau kita bersabar sedikit, percaya sama Allah, itu ada ibrohnya teman-teman. Bahkan mungkin ibroh ini malah lebih baik, jauh lebih baik daripada itu nggak pernah kejadian sama sekali. Kalau kita nggak pernah, ya ibaratnya yang nggak pernah merasakan sakit hatinya dikhianati orang, ya kita nanti jadi orang yang naif, apa-apa percaya, gampang dibohongin, ditipu. Kalau kita punya pengalaman, ibaratnya pernah ditipu orang gitu kan, jadinya lama-lama kita malah lebih hati-hati, lebih aware. Itu pasti banyak banget ibroh dari apa yang terjadi di hidup kita meskipun semenyakitkan gitu ya buat kita tuh menyakitkan. Terus jadi itu hubungannya tadi sama qadar, gimana qadar dan qadar ini kita bisa terima karena kita kan nggak tahu masa depan. Sama seperti nelayan ini, mereka nggak expect bahwa akan terjadi ya tadi penjarahan kapal-kapal, pas masa depan itu akhirnya datang gitu ya berarti baru oh gitu baru baru ngeh gitu oh ini maksudnya dan mungkin karena itu terjadi itu yang membuat kita sekarang ada di sini gitu yang membuat kita hijrah yang membuat kita jadi belajar agama masa lalu gitu ya atau pengalaman-pengalaman yang gak enak atau bahkan kesedihan-kesedihan kita yang dulu justru itu alasan kita tuh sekarang ada di sini. Justru itu yang harusnya kita syukuri gitu. Kadang-kadang orang tuh kayak, aduh aku kan dulu kayak gini, aku kan gini, atau ini banget, kayaknya pengalaman aku tuh nggak bagus banget gitu ya untuk jadi ibroh atau lesson learn apa. Nah justru karena ada pengalaman itu kita belajar dan kita bisa ngambil hikmahnya sehingga kita jadi yang sekarang. Kalau aja nggak kejadian, sepait-paitnya lah gitu ya. Kalau nggak kejadian saat itu, mungkin kita nggak ada di sini sekarang. Who knows? Gitu. Dan skenario Allah itu kan yang terbaik. Kalau dibilang skenario Allah adalah yang terbaik, artinya apapun yang terjadi sekarang, itu kan yang terbaik. Berarti kalau sesuatu nggak terjadi dulu, mungkin justru lebih buruk. Sekarang tuh lebih buruk keadaan kita daripada yang sekarang. Meskipun kita ngerasa keadaan kita sekarang kok kayaknya biasa atau kurang atau nggak terlalu bagus gitu. Nah, padahal apa namanya? Padahal kayak gini loh, kalau sekarang itu banyak orang yang kayak what if. Coba aja dulu ngambil jurusan ini. Coba aja dulu gimana ya kalau gimana ya if. Padahal semua if itu, semua coba kalau ini kalau itu. Pokoknya semua skenario yang lain, itu kan skenario yang lain tuh. Itu skenario yang lebih buruk.
Jadi kadang-kadang itu kita berpikir, coba aja kalau aku masuk jurusan yang sana, pasti aku lebih bahagia. Itu sesuai passion aku, sesuai gini gini gini. Padahal kalau emang benar kita masuk jurusan itu justru lebih lebih buruk dan lebih menderita daripada jurusan kita yang sekarang. Beneran deh. Karena gini, apa ya? Logikanya kan apapun yang Allah kasih ke kita itu yang terbaik. Kitanya aja yang tidak merasakan skenario yang lain sehingga kita kan nggak punya compare gitu kan. Nggak kok, pasti kayak gini, pasti lebih baik kayak gini, lebih baik lah. Kata siapa? Allah aja bilang bahwa ketentuan, kenapa kita tuh harus menerima. Kan orang tuh menerima sesuatu tuh menerima yang baik, ya kan? Membuang yang buruk. Ya kalau kita harus menerima qadar atau menerima kodok, Allah itu maksudkan ke kita tuh, ini yang dikasih ke kamu tuh udah yang terbaik loh. Terima. Nah, kamu udah dikasih yang terbaik, tapi kok nggak terima, tapi kok sotoy, kayak so tahu gitu. Ya Allah, kenapa kayak begini? Kenapa engkau ambil orang-orang terdekatku, orang tersayangku? Engkau nggak terima gitu, diambil eh, orang-orang tersayang atau terdekatnya. Padahal ada apa namanya? Ibrohnya tuh banyak banget. Mungkin kita terlalu cinta, terlalu terlalu apa namanya sama orang-orang terdekat kita. Mungkin justru orang terdekat kita ini apa namanya di apa ada tuh kan kayak yang dihindari akan sesuatu yang lebih buruk ke depan. Makanya kenapa sih orang-orang baik itu biasanya cepat meninggal? Ini cuma ini doang. Bukan artinya juga yang lama itu jahat, enggak. Tapi ada beberapa orang baik yang itu malah minta untuk cepat meninggal. Supaya jangan sampai pas di tuanya atau pas kapannya dia malah terjungkal gitu ya kan karena dia nggak tahu kan batas keimanannya sampai kapan atau gimana makin lama dia lebih baik saya sampai sini jadi ada juga doa sahabiah atau apa itu orang mukmin ya saat dulu tuh ya Allah jika dengan hidupku dengan umurku yang panjang justru aku akan berdosa dan bermaksiat dan bahkan membangkangmu atau engkau murka padaku lebih baik aku mati sekarang dengan kebaikan dan keimananku sekarang. Terus kalau nggak salah narasinya gimana ya? Apa besoknya dia meninggal gitu? Atau saat itu dia meninggal? Aku kurang paham. Tapi gitu, jadi eh, kita suka gitu, coba aja gitu, coba aja. Padahal itu tuh angan-angan. Syaitan itu kan membisiki kita dengan angan-angan. Dengan harapan-harapan palsu, ya PHP gitu ya. Dengan harapan-harapan palsu supaya kita tuh nggak berterima kasih sama Allah supaya kita tuh selalu merasa apa yang dikasih sama Allah tuh buruk tapi apa yang dijanjikan oleh syaitan itu lebih baik gitu kan ih orang tua nih begini begitu gitu kenapa aku di apa keluarga yang broken home kenapa aku begini begitu coba aja keluargaku tuh baik-baik pasti aku begini pasti ngaji aku lebih baik kenapa keluarga aku nggak bolehin aku ngaji di sini gini itu semua apa namanya angan-angan yang dibisikkan oleh syaitan gitu supaya kita itu terjebak sama halu-halu yang tidak kita tahu gitu ya. Jadi kan syaitan itu memang ini janji-janji, dikasih janji sama kayak pas cerita Adam Hawa kan Hawa dihasutnya gitu, dijanjikan kalau kamu apa makan buah ini kamu akan kekal di surga. Pasti kamu mau kan kekal di surga sama Adam. Soalnya aku dengar-dengar katanya kalian mau diturunin ke bumi. Mau diturunin ke bumi benar, tapi kekal di surga dengan makan buah itu, nah itu salah. Itu kan janji-janji. Sama juga dijanjikan ke kita. Coba kamu kalau kamu masuk tuh masuk perusahaan itu kan uang kamu banyak, kamu bisa sedekah lebih banyak. Udah iyain aja perusahaan itu mah bagus gini. Padahal ternyata perbankan atau yang riba. Itu kayak dikasih gitu. Coba aja dulu aku gitu. Jadi itu angan-angan dan penerimaan gitu ya. Eh, kita nggak tahu di masa depan kayak gimana. Bahkan ada juga tuh cerita kalau misalnya ini ada orang yang kecelakaan gitu, kecelakaan kecil sih, atau enggak macet gitu ya, pas dia mau berangkat pakai pesawat. Dia jadi terlambat karena kecelakaan itu,
Terus dia nyampe bandara telat, ditinggal pesawatnya, ternyata pesawatnya ini kecelakaan pesawat. Jadi kadang kita ngelihat nih accident yang kita hadapi sekarang itu, aduh ini bikin gue ketinggalan pesawat, bikin bikin gue ini segala. Pokoknya ini kayak sebuah kesedihan. Padahal ternyata kita terhindarkan dari kecelakaan yang lebih besar. Gitu, teman-teman. Jadi pasti ada ibroh atau wisdomnya. Jadi ada kebijaksanaan dari naik turunnya hidup kita secara finansial, secara apa tuh apa namanya? Pasti ini namanya skenario terbaik. Kalau ini skenario terbaik berarti apapun jika yang lain itu berarti lebih buruk atau bahkan terburuk. Nah, kalau dari yang cerita tadi kapal itu juga kita juga bisa ambil apa namanya insight-nya. Kalau gini si nelayan ini kan baik banget gitu ya, kayak wah tulus dengan tulus gitu membantu Nabi Khidir dan Nabi Musa membolehkan memberikan kapal tumpangan di kapal mereka. Kapal ini adalah apa ya atau manifestasi dari kebaikan mereka. Ya kan, ini kapal ini tuh bentuk dari kebaikan mereka yang mereka buat kapal itu adalah bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk menyeberang gitu kan. Itu yang mereka punya, cuma itu yang mereka punya. Tapi cuma itu pun mereka mau ibaratnya menumpangkan orang, ayo ikut. Itu adalah bentuk kebaikannya mereka. Terus Allah bilang apa? Apa yang kamu fisabilillah, apa yang kamu gunakan untuk fisabilillah, untuk Allah, itu yang akan Allah jaga. Akhirnya kapalnya dijaga oleh Allah. Tadinya kapalnya mau diambil sama si Raja Zolim itu, malah ditinggalin aja dan jadi terjaga. Kapal yang sama tadi bentuk kebaikannya mereka, itu dijaga sama Allah. Maksudnya gimana? Kalau kamu mau uangmu dijaga, kalau kamu mau rezekimu banyak, melimpah, justru gunakan itu untuk fisabilillah. Berikan untuk sedekah, untuk zakat. Kalau zaman sekarang kan kapitalisme ya gitu ya, kapitalisme. Itu bagaimana caranya supaya uang ini beranak? Makin banyak dan seminimal mungkin pengeluaran. Gitu teman-teman yang akuntansi gimana tuh ininya bentuk formulanya ya teoremanya adalah seminimal mungkin pengeluaran sebanyak mungkin pendapatan gitu kan. Pengeluarannya dicacah banget sampai hidup tuh irit banget hidupnya tuh ya, tapi pendapatan berusaha untuk ngambil dari sini NFT Bitcoin apa segala, pengen banyak lah. Padahal yang Allah bilang justru kalau kamu mau hartamu itu dijaga, gunakanlah harta itu di jalan Allah. Karena sebenarnya kita punya harta itu ada alasannya. Jadi gini, ada cerita juga nih. Seorang bisnismen lah gitu di Madinah. Dia punya saudara laki-laki. Hidup sama dia di rumahnya. Dia udah berkeluarga gitu kan. Nah, si saudara laki-lakinya nih belum, tapi ya kerjanya ya cuma kayak ngajarin Islam ya atau kayak gitu. Ibaratnya numpang lah gitu ya, numpang di rumah dia itu, si saudaranya ini, makan sama dia, terus hidup, tinggal di situ bareng, tapi kagak ngebantuin juga, nggak bayar kosan, maksudnya nggak bayar rumah atau apa, enggak, numpang hidup, bener-bener numpang hidup. Terus datanglah si sahabat ini ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku kesal sekali, saudaraku ini numpang hidup padaku, dia tapi nggak bantuin aku sama sekali. Terus Rasulullah bilang, mungkin Allah membuatmu kaya dan mampu karena ada dia. Logikanya ya, kamu dibikin mampu untuk memberikan pada apa namanya, kamu punya harta. Jadi ada kan itu harta, ibaratnya kalau satu keluarga ya, gajinya bapaknya ini sebenarnya bukan rezeki dia doang, tapi rezeki anaknya, rezeki si istrinya, rezeki keluarga itu.
Makanya kenapa kalau nggak menafkahi, lah itu namanya zolim, mengambil rezeki anaknya yang harusnya dia kasih ke anaknya, tapi dia nggak nafkahi. Nah ini masanya. Jadi bukan uang dia gitu ibaratnya. Bukan uang satu orang. Atau misalnya kita sedekah, atau kita zakat bahkan. Itu artinya ada hak orang lain, ada rezeki orang lain yang ada di tangan kita. Tapi kita lagi diuji nih. Kita mau nggak kasih hak itu kepada orang lain? Kita mau nggak menzakatkan itu? Kita mikir ini duit kita. Cuma gegara ada di saldo kita, ada di dompet kita pikir ini uang kita. Padahal Allah bilang ada hak-hak orang lain di situ. Orang miskin, orang fakir, orang yang perlu kita berikan zakat. Bahkan untuk di jalan Allah gitu. Terus juga ada cerita tuh kayak dua petani nih. Petani pertama dia tuh di sawahnya dia tuh kayak dihujani dengan dihujani dengan hujan. Ya pokoknya kayak subur karena hujan mulu sering di situ. Nah, petani yang satunya lagi kagak ada hujan, kering kerontang jadinya. Lah, kan heran gitu yang punya sawah kering kerontang ini. Kok dia hujannya di tempat dia doang sih? Padahal nih kita deket-deketan. Terus dia nanya, kamu kamu kok bisa sih di sawah kamu doang yang ada air hujannya? Terus dia merasa Allah kok nggak adil gitu. Terus yang punya sawah subur ini, yang dihujani itu, dia bilang, aku tidak tahu juga ya persisnya kenapa, tapi yang aku yakin dan pasti itu kayaknya seperti ini. Jadi setiap hasil panenku, sepertiganya aku pakai untuk makan keluargaku. Sepertiganya aku investasikan ulang lagi, maksudnya untuk beli Halo Kak Lila. Ini suara Kak Lila emang hilang atau aku aja, guys? Oke, Kak Lila kendala sinyal deh. iya, Afwan, sinyal ya tadi. Maaf, Iya, maaf. oke. Iya. Ya jadi dia bilang gitu sepertiga sepertiga terakhirnya itu untuk fisabilillah, untuk jalan Allah. Dan justru sepertiga inilah yang Allah ridho, yang Allah tuh langsung buat dia itu rezekinya jadi berlipat-lipat ganda 10 kali bahkan lebih dari itu. Karena sepertiga yang dia justru buang untuk Allah. Yang kita orang kapitalis dan ini ya berpikir ngapain buang, maksudnya ngasih orang gitu. Kalau bisa buat kita sendiri. Padahal itulah yang membuat apa namanya rezeki kita dijaga sama Allah, bahkan dilipat gandakan gitu. Jadi teman-teman benar-benar ceritanya yang tentang kapal ini bagaimana kita tuh nggak langsung cepat menyimpulkan. Bahkan sudah bertahun-tahun pun, bahkan sudah apa itu nggak bisa kita menyimpulkan sampai benar-benar di hari akhir, di akhirat tuh baru kita nyadar dan baru jelas semuanya. Oh, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi? Memang itu yang terbaik dan itu yang harus terjadi supaya kita justru ada di sini sekarang. Gitu dari aku, insya Allah aku balikin ke Fani. Insya Allah. Wah, Masya Allah sekali. Sharing-sharing dari Kak Aul dan Kak Lila. Ya pasti banyak banget sih insight yang bisa kita dapat gitu. Entah itu udah pernah dengar sebelumnya, terus sekarang dengar lagi, atau yang belum pernah dengar, pasti kayak wah gitu. Iya sih, aku jadi ingat, aku tuh pernah cerita ya kalau nggak salah di sini juga. Dulu ikut SNMPTN, daftarnya tuh pendidikan matematika sama biologi. Kan aku pengen banget jadi guru ya dari kecil, cita-cita gitu. Masya Allah. Itu nggak keterima SNMPTN. Wah, nangisnya semalaman sampai pagi tuh mata aku bengkak banget. Tapi itu kayak masih ada penolakan gitu sih. Dan aku kayak, kan belum belajar koder ya. Jadi kayak nggak terima gitu. Jadi ya itu tadi kayak balas dendam gitulah di SBM gitu. Nah aku tuh kayak sekarang tuh baru sadar kayak, wah untung aku nggak keterima di jurusan saintek nih. Kayak banyak banget lapraknya aku nggak bisa.
Gak bisa banget aku kalau laprak-laprak gitu kayak wah alhamdulillah gitu. Terus pas SBM juga aku daftar kedokteran kan, itu pilihan satu. Kayak pengen banget lah nyoba Hmm. sih itu sebenarnya. Tapi pas lihat teman-teman yang masuk kedokteran, wah nggak tidur sama sekali gitu. Untung aja aku gak masuk kedokteran. Ngeri ya. Iya. Ya jadi banyak banget sih kayak wah gitu, wah emang Allah nih paling tahu aku deh gitu, tahu apa ya, kalau misalnya aku masuk sini ntar kamu gak bakal mampu deh, udah kamu masuk sini aja gitu. Hmm. Widih. Oke, kita lanjut ke Q&A session. Teman dia mau nanya Sip. nggak nih atau mau sharing juga? Boleh teman-teman sharing pengalamannya gitu misalnya. Hmm, Atau ada yang pengalaman yang relate. yang nggak relate juga nggak apa-apa ya. Biar ada topik. Oh iya ya, ya ada topik. Betul, betul. Ayo guys, Masya boleh Allah. tanya. Pengalaman mengajarkan pembelajaran. Wih. Iya benar. Pengalaman mengajarkan pembelajaran. Nice, nice. Ini ya. Dari Kiki. Mau Oke, nanya mau bagaimana definisi ilmu sama Allah untuk prediksi masa depan ya Kak? Gimana Kak Lila? Oke, ini wallahu alam diberikannya tuh gimana caranya. Tapi kalau di narasinya itu jadi Nabi Khidir suruh Allah, ya mungkin itu dalam bentuk wahyu atau apa gitu ya, ibaratnya diperintahkan Allah untuk melakukan itu. Entah Nabi Khidir ini udah tahu kenapanya atau belum, itu wallahu alam gitu ya. Tapi diperintahkan, Allah kan yang tahu masa depan. Ini ibaratnya Allah kasih tahu, Allah tahu masa depan. Terus Allah memerintahkan sesuatu kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir ikutin. Cuma karena kita ini di masa sekarang yang kita merasanya itu kayak kayak apa namanya ya, masa lalu, terus kita udah tahu oh itu berarti masa depan ya. Cuma kan kadang ibaratnya kadang-kadang orang tuh sami wa atona kan nggak tahu, bukan dikasih tahu nanti masa depan ini akan begini, enggak kan, tapi kita ya oh diperintahkan Allah kayak gini, ya udah. Kalau di narasinya gitu kan, apa namanya, diperintahkan untuk Allah lalu Nabi Khidir melakukan itu, terlepas dari beliau sudah tahu masa depan akan terjadi apa atau belum. Ibaratnya kadang-kadang kan kalau misalnya udah tahu ya dia bisa kasih tahu Nabi Musa dong, gitu kan logikanya misalnya gitu. Uh, jadi kalau kalau apa ilmu prediksi masa depan sih aku kurang tahu ya walau alam ya kalau kalau jenis mukjizatnya atau wahyunya gitu. Tapi Nabi Khidir itu diberikan Allah itu ilmu. Jadi beliau itu apa namanya, uh, panggilan bukan panggilan ya, apa title-nya gitu ya, Nabi terpintar. Karena berpikir sebenarnya kalau kita berpikir panjang mungkin ini namanya ini perintah Allah, pasti ini sesuatu yang baik di masa depan atau untuk jangka panjang. Artinya kita pintar. Tapi kalau kita mikirnya cuma buat hari ini doang, cuma jangka pendek doang, itu kan kurang pintar gitu kan. Jadi mungkin kepintaran itulah yang diberikan pada kepada Nabi Khidir ini sehingga terlihat seolah bisa melihat bisa memprediksi masa depan, padahal sebenarnya mungkin oh dia sudah sadar, maksudnya dia udah tahu apapun yang diperintahkan oleh Allah itu baik. Terlepas kapan itu kita baru paham atau enggak gitu. Itu sih. Semoga menjawab. Oke, iya sih aku juga pernah tahu. Jadi emang kan ibuku sama Mbak Otiku tuh kayak punya guru ustadz gitulah. Nah, soalnya tuh kayak Masya Allah banget gitu, kayak alim banget. Dan beliau tuh kadang tuh ngasih saran, misal nanti kalau kamu ada rezeki kamu gini gitu. Dan ya alhamdulillah pas lagi ada rezeki kayak usahanya tuh kayak ngerti kalau misalnya kamu ada rezeki kamu nanti disuruh apa gitu. Jadi apa ya itu kan kuasa Allah juga sih. Jadi emang setauku ada beberapa ustadz mungkin juga asatid yang terkenal tuh kalau menurutku kayaknya juga dikasih kelebihan ini sih sama Allah, kayak punya apa ya,
kekhasan tersendiri mungkin ya Kak. Jadi kayak udah saking tingginya ilmunya tuh sampai ada beberapa ustadz yang emang dikasih kelebihan itu sama Allah gitu. Jadi wallahu a'lam sih, kayak ya cuma mereka yang tahu juga kan mereka punya kelebihan itu atau enggak. Kadang nggak mungkin diumbar-umbar sih kalau misalnya mereka dikasih kelebihan apa sama Allah gitu. Pasti disembunyiin sama ustadz-ustadznya gitu. Itu sih wallahu a'lam ya. Ini based on my experience sih kayak gitu. Gitu deh. Gimana Masya Kak Allah. Kiki? Oke, makasih Sama-sama. jawabannya. Yep. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, alhamdulillah ada yang nanya, 2 orang lagi. Biasanya sepi banget ya. Kak mau nanya dari Kak Nita, kalau masih nggak nyaman dengan apa yang dijalankan sekarang, tapi pas nyoba pengen balik ke cita-cita gagal mulu. Nah itu gimana ya Kak? Harus tetap stay di yang sekarang atau coba lagi menggapai cita-citanya gitu? Gimana Kak Lila? Oke, makasih Anita, Masya Allah. Iya juga sih, ini aku juga kadang suka masih galau ya hal-hal yang kayak gini tuh. Nggak nyaman. Nah, sekarang kita lihat nih, ada keywordnya masih nggak nyaman dengan yang dijalankan sekarang. Berarti kan ada sesuatu yang berat buat kita lakukan itu. Bisa dua sisi kita ngelihatnya nih. Menikmati proses atau menikmati hasil. Kalau menikmati hasil, ya berarti kita kan fokus ke hasilnya tuh. Nanti kalau udah ada hasilnya, kita baru bisa bersenang-senang. Sekarang susah-susah dulu deh, nggak nyaman, nggak apa-apa. Tapi nanti hasilnya baru kita nikmati. Tapi kadang-kadang orang juga pengen menikmati proses supaya fun, nyaman, hidup tuh enak gitu ya. Jadi ibaratnya tadi menikmati hasil itu surga, ibaratnya kan. Jadi kita susah sekarang nggak apa-apa, prosesnya susah, nggak nyaman, nggak dinikmati. Yang penting nanti dapat surga. Ada juga yang pengen sekalian juga menikmati proses. Nah, menikmati proses ini, gini, kita melihatnya adalah bagaimana cara supaya ini menjadi nyaman. Karena kita juga harus lihat misalnya, yang dijalankan sekarang tuh apa? Kuliah di jurusan yang kita tidak mau, atau apa? Atau kerja di tempat riba gitu. Kalau kerja di tempat riba kan emang nggak nyaman dan itu juga nggak syar'i. Maksudnya tidak diperbolehkan oleh agama. Nah kalau ini ya memang harus keluar gitu. Ibaratnya ya harus cari yang syar'i. Tapi kalau masih halal, apa yang dijalankan sekarang tuh masih baik, bagus, cuma nggak sesuai aja nih sama cita-cita ibaratnya. Cita-cita aku pengen jadi astronot gitu. Tapi kenapa aku ambil jurusannya psikologi, kan harusnya ambilnya astronomi misalnya. Cita-citanya ke situ. Nah, berarti kan nggak nyaman karena pikirannya pengen ke sana. Sebenarnya ya di Islam itu nggak ada kok yang harus kamu tuh sesuai cita-cita, nggak sesuai cita-cita atau gitu. Enggak. Tapi itu adalah rasa yang kita bangun sendiri. Gitu. Gimana dengan kamu di jurusan sekarang ini kalau ngomongin yang udah halal ya, maksudnya udah sesuai syariat. Kalau yang contoh pertama tadi kan tidak sesuai syariat, emang harus ganti gitu, benar-benar harus ganti. Nah kalau ini sama-sama sesuai syariat, cuma karena kitanya nggak nyaman di hati aja, kita tanya lagi, mana yang lebih akan mendekatkan kita kepada Allah? Jadi sekarang pikirannya tuh udah bukan aku suka ini apa enggak, aku nyaman ini apa enggak, tapi mana yang bisa mendekatkan aku ke Allah. Oh ternyata jurusan aku sekarang juga sama-sama aja kok dengan cita-citaku bisa mendekatkan kepada Allah juga. Oke, kalau gitu tanya lagi ke diri sendiri. Kalau misalnya tadi kan bentuk masa depannya ya gitu ya. Sekarang konsekuensi. Kalau aku mau nyoba ke cita-cita itu, ibaratnya mau nyoba ganti jurusan, padahal sekarang udah 2 tahun jalan, tinggal 2 tahun lagi lulus, konsekuensinya apa? Ya sayang dong, 2 tahun aku sayang dong. Belum tentu juga masuk. Aku udah coba nih mau masuk astronomi, tapi gagal-gagal mulu gitu kan.
Nah, apakah harus coba lagi atau lihat konsekuensinya? Kalau konsekuensi itu besar, udah dua tahun gini, ya udahlah, nggak apa-apa bersabar 2 tahun lagi, nanti ambil S2-nya astronomi, nggak masalah. Lagi pula, who knows, setelah ambil astronomi, apakah itu cita-cita yang seperti kita ekspektasi? Banyak orang cita-cita jadi artis, selebgram, YouTuber, pas mereka beneran jadi YouTuber, mereka jadi beneran jadi selebgram, itu cuma sehari, cuma sebulan, abis itu ada YouTuber lain, selebgram lain, mereka turun. Mereka berpikir cita-cita mereka itu wow sekali, tapi pas beneran dapet, ya ternyata begini. Padahal sudah mengorbankan apa yang dijalankan sekarang. Udah ngorbanin 2 tahun ditinggal untuk pindah jurusan, pas masuk jurusan yang dia cita-citakan, dia pengen banget, dia udah azam kan dalam hati, aku pengen belajar serius kayak gini, ternyata di situ malah, kok gini sih, enakan dulu ya. Nah gitu, karena kita balik lagi, kita kadang juga nggak menerima dengan kodok kita sekarang, terus punya halu kayaknya lebih baik yang dulu, maksudnya kayaknya lebih baik cita-cita yang dulu. Tapi dilihat lagi juga, misalnya kalau emang nggak terlalu banyak konsekuensinya gitu atau apa, masih bisa mengejar cita-cita, kejar aja nggak apa-apa. Cuma harus peka lagi. Gagal-gagal ini, kan, tapi kan ada gagal. Itu membuat kita jauh nggak sama Allah? Membuat kita marah sama Allah? Membuat kita kecewa sama Allah? Nah, berarti kan hati-hati niatnya untuk apa. Kalau orang ibaratnya sekarangnya udah ngaji gitu, itu bahkan nggak terlalu mikirin aku tuh suka ngerjain ini atau enggak, karena nanti lama-lama akan ketemu sendiri. Kalau kita bener-bener pengen banget gitu ya, cari pahala, dapetin ridhonya Allah, apapun yang kita lakukan, kita bakalan enjoy. Kenapa? Karena kita udah ya, udah tenang. Ini bakal diridhoi Allah kok, insya Allah. Karena ini hal yang baik, ini yang bagus. Aku jago di sini, potensi aku di sini bagus. Kadang-kadang orang tuh suka bilangnya kamu jago yang ngelakuin ini, padahal kita nggak suka ngelakuin itu. Kenapa? Karena kita berpikir manfaat yang kita dapatkan itu hanya kesenangan hati aja. Aku sukanya bla 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 bla. Aku sukanya main game. Aku sukanya karaokean gitu. Padahal orang-orang bilang, ih kamu bagus kalau ngajarin matematika. Aku nggak suka matematika. Padahal kalau kita mikirnya ke apa tadi ridhonya Allah, oh kita tuh membantu orang lain, kita mengajarkan anaknya dia, kita tuh dapat pahala, itu adalah pahala jariah, dan dimana ilmu yang bermanfaat itu sampai kita meninggal pun tetap berpahala. Nah kalau gue ngikutin tadi pengen jadi gamer, pengen jadi apa gitu, itu malah nggak ada pahala jariahnya, kan kita jadi kayak nggak terlalu tertarik gitu. Kita bakalan tertarik sama mana nih yang dapat pahala jariahnya banyak, dan itu akan mendekatkan kita loh ke cita-cita kita, beneran, meskipun sekarang nggak kelihatan, karena fokus kita itu bukan menyenangkan diri kita karena itu cita-cita, tapi fokus kita mendekatkan diri ke Allah, nanti Allah yang bantu, Allah yang buka jalannya, entah bagaimana kita tuh nggak expect, kita benar-benar nggak expect, kita jurusan psikologi ternyata malah ditaruh di NASA, dedengkotnya astronomi, dedengkotnya jadi astronot. Oke lah kita nggak naik ke bulan atau apa, tapi kita di situ di lingkup yang cita-cita kita gitu. Jadi Allah tuh pasti punya apa namanya yang sekarang dijalankan ini pasti udah the best. Dan kalaupun misalnya mau coba mengejar cita-cita nggak masalah, tapi lihat tadi konsekuensinya, lihat apakah itu lebih mendekatkan kepada Allah atau tidak, lebih bermanfaat bagi masyarakat atau enggak, ataukah itu hanya ego dan keinginan kesenangan pribadi kita aja. Semoga ngejawab Kak Anita. Mungkin ditambahin Fani juga. Jadi kan bingit. Iya. Aduh. Ya, aku jadi inget yang barusan aku kirim tuh. Jadi emang pas banget sih Kak. Kayak aku tuh anaknya ambisius banget ya. Terus aku tuh iseng-iseng, gak iseng sih, lagi baca Al-Quran pas surat An-Najm, terus ketemu ini ayat 24-25 yang aku kirim ini. Aku kayak langsung wah iya sih, kayak ya kamu boleh punya cita-cita, tapi ya ikhtiar semaksimalmu aja gitu. Kalau misalnya Allah
maunya apa ya terserah Allah. Aku selalu mikir gitu sih sekarang, karena itu tadi kayak ambisi banget. Dulu aku tuh sampai aku tuh apa ya, kayak akhirnya kayak nggak ngerti ini tuh buat apa sih gitu. Terus ya gitulah. Mm-mm. Gitu. Gimana Masya Kak Nita? Allah. Widih. Ya gitu deh. Jadi buat kalian yang masih SMA nih, waduh, silahkan tentukan apa ya cita-cita kalian sebaik itu. Gimana sih? Nggak apa-apa, bagus kok cita-citanya oke. As long as itu juga sejalan dengan bisa meraih ridho Allah, nggak masalah. Cuma kita patut ini aja peka, kenapa aku di sini ya sekarang gitu. Kenapa aku menjalankan ini sekarang gitu. Ambil Atau bisa juga kan ada orang-orang hikmahnya. yang iya, ada orang-orang yang kayak ngikutin kemauannya orang lain gitu. Karena kita nggak tegas untuk membuat jalan kita sendiri, akhirnya kita keikut plan rencana orang lain gitu. Wah, bener. Iya sih dulu aku tuh hampir kayak ikut temanku gitu milih jurusan. Wah, untungnya enggak. Ikut-ikutannya. Iya, karena kadang kan kalau anak SMA kan kayak pengen satu kampus gitu, tapi kan ya tujuan kita berbeda. Iya, ya begitulah. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Zenisel. Aku baca namanya tuh kayak lucu banget. Maksudnya Iya ya, nge-pronounce itu unik banget. Zenisel. Kak, maaf izin bertanya, kalau robotika itu sesuai syariat nggak sih, Kak? Karena kan beberapa robot tuh bentukannya seperti makhluk hidup. Sebetulnya Hmm. robotika tuh luas kan, nggak harus makhluk hidup bentuknya. Tapi tergantung gimana kita ngerancangnya tuh dalam bentuk apa. Tapi terlepas dari bentuknya, apakah robot itu serupa dengan patung, Kak? Itu boleh nggak sih, Kak? Gimana? Hmm. Kak Lila nih? Nah, Masya Allah, Kak Snizel. Mantap ya robotika. Dulu aku juga ambil mata kuliah robotika. Ya, walaupun ya begitulah ya, cuma jadi penghibur suasana saja. Saya nggak bisa ngoding sebenarnya. Tapi seru banget, emang robotika ini seru banget. Nah gini, tadi benar, bentukan seperti makhluk hidup. Sebenarnya kalau kita ngelihat robot itu, kalau kita compare-compare ya, banyak kan yang nggak berbentuk makhluk hidup sih. Bener-bener yang kayak Asimo, maksudnya nggak bisa dibilang mirip manusia juga kagak, gitu, agak jauh gitu ya. Lumayan jauh gitu. Kecuali kalau patung-patung gitu, gambar, itu kan bener-bener mirip. Ada yang sampai malah kayak manekin gitu kan, bener-bener bentuk manekin gitu. Nah, kalau robot itu ya maksudnya dari hardware-nya aja udah kayak gitu, udah jauh banget bedanya. Dan kalaupun ada yang kayak robot pet gitu kan ada tuh yang kucing atau apa, itu kan nggak mirip kucing banget gitu loh, kotak-kotak juga, cuma kita merasa dia kayak kucing gitu. Gitu. Jadi kalau ya gitu loh, maksudnya kita nggak ngelihat objektifnya itu sebenarnya ini boleh-boleh aja kok bentuk, karena bentukannya pun tidak kebanyakan tidak bisa berbentuk mirip banget, dari hardware-nya aja yang apa namanya kaku keras kayak gitu tuh nggak bisa. Sedangkan kalau boneka-boneka atau patung-patung itu ya kan bukan robot ya, mereka nggak ada teknologi atau apanya gitu, jadi nggak bisa dibilang robot juga gitu. Nah, merancangnya itu karena gini, Islam itu justru menunjang banget teknologi. Kan ilmuwan-ilmuwan Islam itu yang pertama pas zaman Abbasiyah gitu ya, uh, wah itu mah Al-Ghazali, terus apa namanya, penemu musik, penemu ilmu robotika, astronomi itu banyak banget gitu. Jadi justru Islam tuh dulu tuh yang membuat peradaban teknologi, kimia, psikologi, filsafat, ilmu-ilmu itu tuh berkembang banget gitu. Dan iya kotak-kotak ya, maaf. Iya dan apa namanya, Islam juga kan menunjang agar kita itu bisa beradab dan bisa apa namanya ya, bermanfaat, bahkan mempermudah hidup kita. Teknologi ada untuk mempermudah hidup kita. Kita jadi bisa kumpul di sini karena ada teknologi, ada handphone, ada telegram, ada
ya kan ada internet gitu, kita bisa terhubung. Jadi nggak sepenuhnya salah sebenarnya gitu ya teknologi atau apa. Nah, robotika ini juga ada robot yang bisa membantu orang sudah tua, ya kan? Robot yang bisa membantu di rumah tangga atau membantu untuk pesawat di tempat-tempat yang berbahaya gitu kan? Itu banyak tuh yang kayak gitu. Atau drone gitu ya, untuk drone seperti helikopter. Nah, dan kebanyakan itu bentukannya nggak makhluk hidup kok gitu. Walaupun mau dirancang mirip banget pun agak susah gitu ya dari segi hardware-nya itu pun. Kecuali patung. Tapi kalau patung ya tadi, patung nggak masuk ke dalam robot. Jadi menurut aku sih sah-sah aja, boleh banget. Justru bagus kalau misalnya umat Islam nih keren gitu dong, harus keren, jangan kalah sama orang-orang barat sana gitu. Robot coba kayak bikin robot yang apa namanya bisa mencontohkan cara sholat atau misalnya tadi sekarang juga udah banyak kan Quran digital yang kayak gitu ya. Nah itu buatlah bagaimana robot atau teknologi ini bisa lebih membantu kita lagi dalam kehidupan kita atau apa namanya eh, apa untuk peradaban umat Islam. Oh, Ismail Al-Jazari ya, iya ya. Kalau nggak salah aku coba Al-Jazari. Penemu robot pertama di dunia coba orang Islam. Wah, bener polymath. Mechanical engineer, inventor, apa nih? Matematikawan. Beh, iya nih bener orang Turki. Penemu Muslim ciptakan robot pertama dunia Al-Jazari. Justru Islam. Beh, mantep banget. Gitu, insya Allah menjawab ya Kak Zenisel. Semangat robotikanya. Video anak robot. Wah, Anak robot. modelnya lagi. Alhamdulillah banyak yang nanya hari ini. Iya ya, laku ya. Iya, laku ya. Dari Nabila. Kak izin tanya, gimana caranya biar nggak takut ngambil keputusan buat masa depan? Udah belajar konsep kodok kodar, tapi masih ada sedikit rasa takut. Bukan takut buat diri sendiri sebenarnya, tapi takut ngecewain orang-orang terdekat kayak keluarga gitu. Harus gimana ya, Masya Kak? Allah, makasih Nabila. Ini aku juga suka gitu tuh. Takut takut ngecewain orang, takut jelek. Aduh, nanti kalau aku ngeblank ngomongnya gimana ya? Aku nggak bikin skrip lagi. Aduh, nanti kayak gimana kalau acaranya nggak bagus tuh nanti orang-orang ngerasanya ih wasted banget udah bayar terus kok gini gitu misalnya itu. Nah, kadang-kadang nih itu artinya berarti kita menempatkan orang lain di atas Allah. Nah, hati-hati nih. Berarti kita tuh sepusing itu, setakut itu ngecewain orang, tapi nggak takut ngecewain Allah. Coba buat harusnya kan kita nih mikir gimana Allah kecewa ke aku kalau aku nggak terima dengan konsep kodok. Kalau aku takut ngambil keputusan, kalau aku nggak melakukan sesuatu yang baik, bagus, tapi memang ini kayaknya challenging buatku. Yang harus kita pikirin tuh Allah dulu. Kalau kita banyak banyak pikiran ini nanti orang gini, orang gitu, atau bahkan ya ada komentar orang, ih kok kayak gitu sih gini-gini, kita langsung kayak gitu kan, megep-megep gitu ya. Kita saking ingin melayani orang lain, memberikan yang terbaik bagi manusia, tapi kita mikir nggak, apa yang kita berikan pada Allah itu terbaik apa enggak? Apakah sholat kita terbaik? Apakah dakwah kita terbaik? Ini bukan masalahnya ngasih ke orang lainnya baik atau buruk atau gimana, enggak. Ini kasih ke Allah gitu. Takut ngecewain Allah itu dulu yang pertama. Kita punya niat, aku pengen deh apa namanya dakwah bikin podcast kayak gini gini gini. Tapi nanti kalau podcast aku jelek ngecewain orang-orang yang ngedenger. Atau misalnya aku punya pikiran nih pengen ambil S2, tapi nanti kalau di S2 aku belajarnya nggak benar, nanti aku kecewain orang tua aku yang udah bayar mahal-mahal. Atau aku mau ngambil training, nanti kalau aku nggak lulus atau gimana-gimana, aduh kayaknya nggak. Nah, padahal itu sesuatu yang baik nih, tapi nggak jadi kita lakukan karena kita
takut ngecewain manusia. Padahal yang pertama harus kita lihat tuh Allah. Allah kecewa nggak ya kalau misalnya aku nggak ambil kesempatan ini? Allah kecewa nggak ya kalau aku nggak ambil keputusan ini? Ada orang ngajak ta'aruf, tapi aku takut ngecewain orang itu. Aku ini kan belum baik, aku belum banyak belajar. Itu kan ngambil keputusan kan, buat masa depan lagi. Yang dipikirin bukan ngecewain si calon, ngecewain mertua, ngecewain calon ini, calon itu, enggak. Yang kita pikirin tuh tak ngecewain Allah. Allah udah memberikan kesempatan, ini sepertinya baik untukmu. Ini kesempatan diberikan kepada Allah, baik untukmu. Kamu mau ambil atau tidak? Yang kita pikir itu kecewain Allah atau enggak? Akan membuat Allah murka atau enggak? Atau membuat Allah ridho? Kalau buat Allah ridho, ambil. Nggak usah pikirin orang. Mau 1000 umat, mau semua orang memusuhi kita, bilang mereka kecewa sama kita. Tapi kalau Allahnya ridho, ya kenapa? Kan kita nggak butuh orang lain. Sebenarnya ya, kita tuh nggak butuh orang lain, bener-bener kayak, ya di hari akhir aja semua orang nggak ada yang inget siapa-siapa. Nggak, yang penting sentralnya ke Allah. Karena kalau kita udah punya Allah, Allah yang punya hatinya orang-orang. Jadi kita mulai ubah mindset kita. Jangan pikirin orang lain, tapi pikirin Allah dulu. Bukan takut ngecewain orang terdekat, tapi takut ngecewain Allah. Kalau kita takut ngecewain Allah, kita tuh pasti profesional. Kita pasti amanah, bertanggung jawab, jujur, baik. Kualitas ini gak mungkin ngecewain manusia, gitu. Kalau kita berusaha melakukan yang terbaik buat Allah, itu udah auto. Manusia akan melihat sendiri juga. Oh iya dia baik, oh iya dia tanggung jawab, dia amanah. Padahal itu bukan dia lakukan supaya nggak ngecewain manusia. Dia ngelakuin itu karena itu yang diperintahkan untuk Allah. Diperintahkan Allah. Gitu. Bakalan auto. Orang bakalan auto menyenangi kita, menyayangi kita, seneng sama kita, bangga sama kita. Kalau kita itu kiblatnya ke Allah. Tapi kalau kita terus-terus cari penerimaan orang lain, terus-terus cari mencoba membahagiakan manusia, manusia itu lemah. Mau kita paksa mereka untuk menyayangi kita, ya kalau nggak sayang, ya nggak bakalan. Hati mereka punya mereka. Mereka mau kecewa kek, mereka mau seneng kek, mau apa kek, nggak usah peduli. Yang kita pedulikan ke Allahnya. Nanti manusia akan mengikuti, insya Allah. Gitu. Semoga nggak jawab. Wih, Masya Allah sekali. Keren banget sih jawabannya Kak Lita tadi. Ya, kalau misalnya Nadila takut, ya minta diarahin Allah aja gitu. Terus nanti konsul deh sama orang tua. Begitu kalau saran dari aku sih. Gimana Nadila? Semangat. Oke, selamat semangat Nadila. Oke, masih ada yang nanya nih, Widih. Kak izin tanya dari Kak siapa? Ini bacanya Irena, bener kan ya? Kak izin tanya. Aku nggak tahu. Baguslah kamu udah. Aku tidak tahu. Ya kayaknya Irena sih ini, Irena. Kak izin tanya, tapi nggak tahu part time apa enggak. Antara sedekah sama nabung buat nikah, mana yang utama ya? Waduh, udah next level nih. Masya Allah. Gini, aku nggak belajar, saya nggak belajar financial planner juga sih ya. Tapi pikiran aku sih begini, kan nggak harus saldomu semuanya buat sedekah atau semuanya buat nabung nikah, kan bisa dipakein proporsi gitu loh. 10% sedekah, 10% makan, 10% nabung buat nikah. Jadi semuanya kebagian, tapi ya apa namanya, jumlahnya kecil-kecil aja, nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak apa-apa, karena memang yang penting itu adalah nggak ada uang atau harta yang tidak ada peruntukannya. Ibaratnya cuma ngendap doang. Oh, aku punya tabungan misalnya 10 juta.
tapi cuma nabung doang, nggak tahu, nggak jelas buat apa gitu. Lebih baik kita langsung udah, wah aku ada 10 juta, aku langsung alokasiin 10% berarti 100.000 gitu kan, 100.000 buat 10% 1 juta ya. 1 juta buat ini, buat sedekah, terus 1 jutanya buat nabung nikah, 1 jutanya buat makan, 1 jutanya yang lain. Jadi langsung dialokasiin semuanya nih, mau sedekah lah, mau nabung lah, mau apa, tergantung dengan persentasenya. Terserah persentasenya berapa. Nanti kalau sudah lama berjalan itu terus, pasti nggak nyangka, wah ternyata nabung aku udah banyak, sedekah aku juga udah banyak, semuanya dapet. Seolah jadi itu kan cuma permainan ini doang, apa namanya, jumlah dan konsistensi. Kadang yang kecil tapi konsisten lebih baik daripada sekali tapi besar. Seolah tuh kayak, wah yang udah jauh semuanya tuh semua udah gitu. Oh, ini dihabisin buat ini semua. Ya kagak bisa makan, ya kan nggak gitu. Berarti nggak boleh nabung tanpa tujuan. Iya, nggak boleh. Bener nggak boleh. Gini aja caranya, apa ya namanya, misalnya, apa, kayak ini. Misalnya, oh aku mau nabung buat haji, gitu. Jadi, berapapun yang ada di tabunganku, jangan gitu deh, gini deh. Misalnya nih, aku mau alokasin 50% buat makan dan kehidupan dari yang ada di tabunganku, terus 20% untuk tabungan haji, 20% untuk apa, dan sisanya untuk apa. Bener-bener pakai sesuai alokasi. Kalau ada sisa, masukin ke yang mana? Oh, sisa ini masukin ke makan, berarti boleh makan. Nanti misalnya nih tiba ada rezeki, wah ada rezeki, alhamdulillah dapet dapet nggak tahu lah hadiah gitu ya. Ada ya hadiah yang ngehadiahin 5 juta gitu misalnya. Ini justru harus khawatir teman-teman, bukan seneng. Karena ini belum ada tujuannya. Aduh gimana ya, oh beli laptop aja deh. Nah laptop ini mungkin akan jadi investasi dakwah gitu kan. Ganti laptop, bener ganti laptop langsung. Atau oh 5 juta ini tambahin deh ke alokasinya sedekah, atau alokasinya buat apa namanya, haji tadi, masukin deh ke tabungan haji, masukin itu 5 juta. Yang tadi baru datang itu, yang kagak jelas ini. Padahal misalnya gaji kita setiap bulan udah stabil, ya tiba-tiba kan ada yang lain gitu kan, ada yang masuk, ada yang apa gitu. Nah itu langsung dialokasiin teman-teman, harus langsung. Ada kan ini soalnya dalilnya, menumpuk-numpuk harta itu dosa jariah, karena nggak ada peruntukannya. Gitu. Dibikin aja kayak apa namanya, proporsi, ada porsi-porsinya berapa persen atau berapa jumlahnya buat sedekah segini, buat nabung nikah segini segini segini. Nah itu konsisten kalau bisa tiap bulan terus-terus kayak gitu, nanti baru mau kapanpun jodohnya datang misalnya ya, sudah siap, udah ada gitu. Nabung ikut Heritage of Ottoman, Masya Allah. Iya ya benar. Ini kan gitu. Masya Allah, sangat kompleks ya jawabannya Kak Lila gitu. Iya, aku juga pernah dengar sih kayak nggak boleh nabung tanpa tujuan. Kalau nggak salah Ustadz Dwi Chandra tuh bilang, soalnya ekonominya jadi nggak berjalan gitu kan Kak. Jadi kayak Iya, apa ya? harusnya Kita kan dolim, mengalir untuk orang yang miskin, untuk orang apa. kita dolim juga kalau nggak salah deh gitu. Dan aku tuh aku tuh ngoleksi uang, kan uang sekarang ganti ya desainnya. Aku dulu tuh ngoleksi kayak, oh siapa tahu buat apa nanti, apa ya, kayak Nah, ada iya ya. tulisan gitu ya. Itu pas aku tahu itu aku langsung keluarin dari dompet khusus gitu ya, kayak langsung aku pakai deh. Aku takutnya ini termasuk itu apa ya, kayak gak ada tujuannya kan aku simpen gitu buat koleksi. Tapi ya nggak tahu sih kalau itu, dan Iya, kalau itu koleksi-koleksi juga. cuman aku nggak tahu sih Kak kalau itu hukumnya gimana kalau koleksi. Mungkin Kak Lila tahu nggak kalau hukumnya koleksi uang gitu? Itu Uh, termasuk. Kadang-kadang kalau kita mau mikir kan, roles hidup kita Rasulullah. Emang Rasulullah pernah koleksi apa? Koleksi sajadah gitu, Oh iya koleksi sih ya. pedang. Ya.
Ya Orang Allah. kalau udah kiblatnya itu, oh aku nanti mau mati. Buat apa? Jadi udah bukan ibarat ini boleh apa kagak, tapi buat apa? Iya ya. Gitu. Justru barang yang kita nggak gunakan, yang tadi kan uang tidak boleh kalau nggak ada tujuan. Sama, barang juga nggak boleh kalau nggak ada tujuan. Baju nggak pernah dipakai, itu ada dosa jariahnya, hisabnya ada. Lebih dari 40 hari kalau kita nggak menggunakan suatu barang, itu kan ada hisabnya. Harusnya kalau memang nggak pakai lagi, sedekahkan buat orang lain. Kasih kepada yang membutuhkan. Kipas di rumah ada 3 biji, yang dinyalain cuma satu. Ya kasih duanya yang lain buat buat tetangga, buat orang lain. Buat apa? Berlebih-lebihan. Itu kan berlebih-lebihan kan? Gitu. Jadi harus ada tujuannya juga. Ya jangan juga tujuannya supaya memajangkan kepada orang biar dibilang oh ya Allah banyak banget merchandise-nya gitu ya. Album ini album itu. Bener, malah ngeberatin hisab. Dibeli cuma jadi pajangan. Dan kadang-kadang ya kalau ngoleksi itu saat kita hype-hype-nya doang. Nanti kalau udah agak lama nih, kayak gini lah anak kecil suka koleksi mainan, suka koleksi apa-apa. Ntar pas udah gede, ngapain sih dulu kayak gini, alay banget ya gua ngoleksi kayak beginian gitu. Itu cuma seasonal doang, musiman. Gitu. Iya sih bener. Aduh. Ya, keluarin tuh duit-duit dari dompet. Oh iya, kan tadi kayak ngomongin kayak tentang nikah nih. Kalau menurut Kak Farah gimana nih Kak Farah? Kak Farah kan udah jadi oma-oma ya. Iya, Mungkin Masya ada Allah. pengalaman nih sebelum nikah nabung apa ya? Apa Iya sih tadi? dong, share buat kita. Sedekah nabung buat nikah. Ketawa dong Kak Farah. Kak Farah keluarkan suara Kiowo. Suara Kak Farah tuh lucu banget. Oke, Kak Farah masih typing guys. Mari kita tunggu. Ya, jadi tuh ada yang nanya antara sedekah sama nabung buat nikah mana yang utama gitu. Mungkin Kak Farah kayak apa ya? Ada pengalaman nggak sih sebelum nikah kayak apa ya? Kayak ada tabungan khusus gitu kah? Boleh sharing-sharing sedikit lah pranikah. Waduh. Wih, sebelum pranikah ya. Kita kayak pada suhunya. Oh, nggak salah. Waduh. Iya sih ya. Nabungnya Ya, berarti begitu. setelah ya. Nabungnya setelah ya. Boleh, boleh, boleh. Ini berarti nggak nabung aja udah bisa nikah tuh. Wow, Oh lebih iya hebat bener. lagi nih. Iya. Baru inget aku tuh mau ngomong, tiba-tiba nabung berapa ya? Misalnya baru 20.000, besok ada yang ngelamar. Gimana deh? Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh. Ya, baru nabung 20.000, tiba-tiba udah CV masuk. Ya, begitulah teman-teman. Ada yang mau nanya lagi nggak nih, Aridel, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik? Kayak udah pada puas sih sama jawabannya. Masya Allah sekali. Semoga menjawab. Oke, kalau itu. Ini aku nungguin Kak Farah typing nih. Kak Farah mau typing apa Iya sih? ya. Sebenarnya belum tentu cowoknya kita Oh mah enggak iya. bukan yang harus banget. Oh iya sih bener Iya ya. ya. Ini bukan Benar juga kewajiban sih. aku Oh. cewek. Bahkan ya dari sudut pandang aku tadi siapa yang nanya tuh ya Kak Iya. Irena tadi ya. Aku justru bingung gitu. Loh kok kamu yang nabung? Ini cowoknya lah yang nabung. Balikinnya ke situ sih soalnya. Kok malah kamu? Emang emang kamu yang ini melamar apa gimana? Ada Ada yang yang lebih lebih penting dari sekedar tabungan untuk wah betul, masya Allah benar. Yaitu kelas pranikah, iya. endorse. Lovely family class, iya.
Nah, ini juga nih, makanya nih, kadang keluarga cewek pengen resepsi yang gede dan bebannya pasti ke calon perempuan. Nah, tolong nih kata-katanya kadang, ya kan? Berarti nggak semua. Ya, kita tanya keluarganya Kak Irena nih yang tipe gimana? Pengen resepsi gede berarti nih kayaknya ya. Gitu ya. Terus yang membebankan ke Kak Irenanya nih kayaknya nih. Itu itu sudah maksudnya kalaupun memang benar ya, tapi kita kan tidak tahu nih masa depan, ya kan? Atau memang sudah punya calon nih, jangan-jangan nih. Kan bisa aja calonnya Sultan Tajir melintir, dia malah bingung ngapain kamu bayar, kamu tidak menghargai saya punya duit terlalu banyak untuk Ya Allah, dibuang. amin. Amin, ya Allah, amin. Waduh, yang gini amin. Kan kita nggak tahu ya, nggak tahu masa depan kan? Tadi belajar tuh di Nabi Khidir Nabi Musa nggak tahu masa depan. Kalau justru ibaratnya gini, kadang-kadang kalau misalnya mau ngejulitin diri sendiri lah ya, berarti kita nggak yakin dong Allah akan memberikan kita rezeki yang sangat besar sehingga kita nggak perlu, ya nggak? Kayak kita udah pesimis, bakalan nih keluarga cowok akan memberatkan kepada aku, keluarga aku akan memberatkan kepada aku harus menyiapkan uang. Pesimis dan nettingnya juga sama Allah, suzon Allah juga akan memberikan, ibaratnya mohon maaf tanda kutip, yang tidak mampu gitu untuk memberikan resepsi. Bahkan balik lagi nih, mau ke belakang lagi, emang perlu resepsi? Banyak loh resepsi gede-gedean 3 bulan cerai. Mohon maaf, nauzubillahi min zalik, cuma ya. Yang penting bukan resepsinya, yang penting bukan gede-gedeannya. Bahkan yang penting bukan keluarga itu pengen atau memberatkan atau begini, enggak. Yang penting tujuan niatnya itu beneran buat nikah atau apa. Kalau buat nikah, nikah itu untuk apa? Menyempurnakan ibadah. Bukan senang-senang loh. Sekarang Waduh, masih bisa nih jam segini di sini ya. Masih bisa nih VCG-an kayak begini. Kalau udah kayak Aul, nah lo lihat aja sendiri Aul nggak ada di sini sekarang. Gitu. Justru lebih berat teman-teman. Gitu. Jadi yang kita pikirin sebenarnya bukan resepsinya, bukan nabungnya, bukan apanya, tapi bisa nggak mengarungi hidup yang lebih susah. Kita sama temen yang udah sohib aja, kadang-kadang ada slack, kadang-kadang ya kita nggak hidup bener-bener bareng yang 24 jam. Lah ini selama bertahun-tahun, bangun tidur, sampai tidur lagi, kudu liatin itu wajah terus menerus, setiap detik. Coba, teman-teman kadang bosan kalau liatin orang tua di rumah, ya pengen keluar, jalan, main gitu kan. Nah kalau sekarang mana bisa? Ya maksudnya kalau udah menikah, belum bisa. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang harusnya lebih kita takutkan daripada takut dibebankan uang, ditakut resepsinya begini, takut calonnya itu nggak punya uang terus harus kita yang bayar gitu. Karena kalau misalnya kita deket sama Allah, ya ibaratnya gini, kalau kita deket sama CEO, sama bapak bos kita CEO nih, terus kita deket sama maksudnya baik gitu kan, dia senang sama kita. Jangan-jangan anak CEO dijodohin ke kita, ya nggak? Gitu. Ibaratnya ya maksudnya berharap aja ya Allah semoga engkau memberikan pasangan yang bisa gitu, yang bisa menuntun aku tuh dan apa namanya harapannya tuh harus husnuzon kan berdoa tuh yang baik-baik kan masa berdoanya ya Allah berikanlah aku rezeki supaya aku bisa menabung untuk menikah karena kayaknya sih nanti calonku tuh kurang bisa membiayaiku atau nanti orang tuaku atau keluargaku nih tipe-tipe yang memberatkannya kepada aku gitu kejauhan gitu gitu definisi kaya sekarang tuh belum ikut ke Paris Fashion Week belum kaya lah tujuan ya, ya bener-bener tuh kayak bener Kak Farah bilang orang pengen kaya tapi kayaknya belum tentu masuk surga gitu aja yang kita tahu kan masuk surga justru kita
menikah supaya surga kita itu lebih dekat, lebih mudah, lebih cepat. Kalau malah dengan menikah ini, jadi kita menjauhkan diri dari surga, jadi kita terpaksa ambil pekerjaan yang gajinya gede tapi di tempat riba, supaya kita bisa nabung buat nikah, supaya kita punya banyak uang atau apa, ya justru kan malah menjauhkan kita dari surga. Nah, niat nikahnya tadi apa? Tuh, semangat. Semangat kakak-kakak yang sudah menginjak umur yang matang. Apaan sih? Ya, semoga dimudahkan lah. Semoga Maaf dimudahkan ya, aku mah nggak rencana-rencananya. berpengalaman juga sih, tapi nggak tahu juga. Aduh. Sama, saya pun. Apalagi aku ya, masih berapa sih? Ya, kalau cerita sedikit, walaupun aku maksudnya masih kuliah, masih jauh banget lah ya ke umur apa siap nikah gitu. Aku kayak udah ngewanti-wanti ibuku sih kayak, ya soalnya kan apalagi orang Hmm. Jawa ya. Itu tuh ya Mm-mm. ampun kayak apalagi sekarang tuh musimnya tuh nikah tuh seragamnya sekeluarga tuh harus sama. Pokoknya eh pokoknya apa ya kayak ya begitulah kayak mengeluarkan banyak banget biaya gitu. Aku tuh kayak udah ngewanti-wanti ke ibu walaupun ini iseng-iseng aja sih kayak walaupun masih jauh kayak Mm-mm. Bu nanti aku pengen nikah kalau nikah aku pengen yang biasa aja gitu sambil ketawa-ketawa gitu. Kayak udah ya itu tadi ngasih apa ya ngasih sinyal gitulah dari aku masih Mm. apa ya dari aku umur segini gitu supaya nanti ibuku juga orang tua aku kayak paham sih oh ini anak dari dulu udah mintanya kayak gini ya udah biarin aja terserah dia gitu sih ya Benar-benar. mungkin Iya, saran kasih buat teaser-teaser. kalian ya ngasih Kalau teaser dilihat juga bener-bener kita lifestyle-nya hedon, handphonenya ganti-ganti mulu, terus kita hangotnya makan di restoran kayak begini, ya wajar keluarga kita juga lah kamu makan tiap hari begini masa resepsi biasa-biasa aja nggak mungkin kan. Nah, tapi kalau lifestyle kita biasa, seadanya, kita juga ngaji, gamis itu lagi, gitu ya. Bukan karena nggak bisa beli, enggak. Tapi ya hidup sederhana itu kan Rasulullah, role modelnya Rasulullah. Banyak orang tuh sekarang takut dibilang miskin kalau pakai bajunya itu lagi. Lah Steve Jobs bajunya itu terus apa tuh yang neck hitam itu mau bilang dia miskin? Tak mungkin. iya sih bener ya oke begitulah teman-teman kakak sekalian mulai halu ya Bapak Suho Apa-apa, udah cukup berharaplah umur yang tuh terbaik. Insya Allah. amin pokoknya semoga apa ya dilancarin lah rencananya gitu dimudahkan sama Allah gitu amin oke karena sudah jam 22.15 nih sepertinya sudah overtime sekali ya gitu dan alhamdulillah malam ini banyak banget pertanyaannya masya Allah Insya makasih buat Allah. teman-teman sekalian yang sudah memberi pertanyaan semoga minggu depan nggak sepi pertanyaannya ini ada berapa sih yang hadir ada berapa ya ini oh 19 waduh ramai juga ya malam ini ya oke mungkin apa ya sebelum tutup ada closing statement dari Kak Lila mewakili Kak Aul Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman dari cerita-cerita yang sekiranya kita lihat tuh sederhana, simple, ternyata ibrohnya besar buat kita. Yang perlu kita tanamkan ke diri kita itu adalah selalu berprasangka baik sama Allah, apapun yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau aku berusaha, aku tulus pengen di jalan hijrah, pengen di jalan yang dekat sama Allah itu Allah akan bantu aku. Gak mungkin Allah itu terus ninggalin atau Allah memberikan sesuatu yang buruk buat kita. Gak mungkin. Kita harus berprasangka baik sama Allah. Prasangka baik untuk masa depan juga. Ambil keputusan di masa depan. Tenang aja. Kenapa orang backupnya Allah? Mau mau pergi kemana, mau melakukan apapun itu tenang, santai jadinya. Kenapa orang Allah ada? Aku bawa Allah terus. Aku mulai dengan Bismillah. Aku akhiri dengan Alhamdulillah. Kurang berkah apa? Terus yang kita mau cuma Allah, ridhonya Allah kan? Mau orang lain suka nggak suka terserah. Aku cuma meminta ridho Allah.
mau orang lain seperti apa, terserah, itu bonus aja. Gitu. Sama juga kita mencari, bukan mencari uang, mencari ridho Allah lewat bekerja, belajar, kuliah. Mau nilai A, B, C, D, yang penting Allah ridho, oh ya udah. Aku udah belajar, tapi ternyata memang hasilnya nilaiku belum baik, ya nggak apa-apa. Tenang, kenapa? Karena segala yang Allah berikan, hasil itu ranahnya Allah. Ranahnya kita berusaha aja. Berusaha, kelar, selesai. Udah, nggak usah ingat-ingat apa yang pernah kita lakukan atau apa, nggak usah ingat-ingat. Kebaikan kita juga nggak usah ingat-ingat. Supaya kita terus lakukan tuh. Oh ini, aku mau lakuin yang A apa B? Oh Allah ridhonya aku ngelakuin A. Lakukan yang A. Gampang kan? Hidup ini sebenarnya gampang. Kalau kita benar-benar fokusnya ridho Allah. Masalah nanti diganggu dengan pendapat orang lain, opini orang lain, ketakutan-ketakutan, itu anggap aja bisikan syaitan. Dan kalau kita bisa sabar, percaya, prasangka baik sama Allah, itu bisa kita lewatin insya Allah. Toh sebentar kok hidup kita gitu. Semangat! Widih, closing statementnya sangat-sangat berat ya. Keren banget lah. Masya Allah sekali emang ya. Oke. Ya. Aduh. Penting. Oke, makasih banyak buat Kak Lila malam ini sama Kak Auli juga. Makasih juga Kak Lila sudah men-sharingkan apa ya ilmunya gitu, apa yang sudah didapat itu ke teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Bisa apalagi ya, apanya bisa ngasih pelajaran baru lah buat kita semua gitu, dan buat teman-teman kakak-kakak semua, pokoknya semoga dimudahkan dan dilancarkan segala rencana urusannya sama Allah. Yang lagi bimbang masa depan semoga bisa apa ya, kayak apa sih namanya, dapat arah gitulah ya, dapat jalan dari Allah gitu. Makanya semangat terus, fighting, jaga kesehatan ya, apa sih? Gak jelas banget aku. Maaf ya. Oke. Sekian malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir semua, yang udah ikut tilawah atau yang sudah mendengarkan sharing-sharing session kita tadi. Semoga lagi sih ya Allah. Lagi. Ya pokoknya jaga kesehatan semuanya, istirahat, jangan tidur malam-malam. Walaupun sekarang udah malam. Pokoknya apa sih? Ngomong apa sih aku? Astagfirullahaladzim. Ya itulah, istirahat semuanya. Makasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ciao.